Suami saya kan pernah mengatakan kata pisah, lepas, pergi dan bubar. Bubar. Lepas, pergi, dan bubar. Oh, tapi kan. Saya pernah bertanya pada seorang ustadz bahwa kata pisah dan pergi saat emosi adalah kata talak. Dan saya pernah membaca sebuah artikel menurut madhab Syafi'i bahwa kata pisah dan lepas termasuk talak sorry. Namun ada seorang ustadz yang menganggap itu adalah kinayah. Saya ragu dan was-was. Lalu pendapat mana yang benar? Soalnya rumah tangga saya ini sudah harmonis. Kalau memang itu kinayah, suami saya mengaku tidak berniat talak, apakah saya harus percaya saja dengan suami saya? Lalu bagaimana kalau dia berbohong, sebenarnya niat talak tapi mengaku tidak? Apakah hubungan kami ini dianggap zina? Baik. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biar langsung dijawab. Di dalam bahasa Al-Quran ada namanya tolak, ya, kalimat cerai, tolak. Jadi sorehnya adalah kalimat tolak itu. Jika diterjemahkan bahasa Indonesia dengan kalimat cerai, kalau sudah kalimat cerai itu nggak bisa dibawa ke makna yang lain. Tapi kalau kalimat pisah, lepas atau pergi, Bubar. itu bubar, itu bisa diarahkan ke makna yang lain. Artinya Anda tidak usah ragu lagi karena pisah. Nggak ada orang berjalan, ya kita pisah. Bisa karena mobilnya beda, yang satu grup perempuan semuanya ini. Pisah rumah. Pisah rumah atau apa ya. Jadi itu adalah termasuk kinayah. Tidak usah ragu bahwasanya itu adalah kinayah. Tinggal kembalikan kepada suami. Kalau suami mengakui itu adalah bukan, nggak usah dipaksa. Nah, perlunya sehat kalimat diucap itu adalah untuk itu. Kalau kalimat tidak bisa percaya, terus bagaimana? Urusan hati kan masing-masing orang. Iya, ya. Nah, jadi kalau urusan dia berbohong, urusan dia bukan urusan Anda. Anda pun tidak perlu maksa. Bagaimana Anda maksa? Dia tidak niat kok. Nah, jadi jangan Anda paksa. Anda bohong ya? Nggak perlu, itu kurang ajar namanya. Orang tidak bohong, Anda katakan bohong juga nggak boleh. Selagi suami mengatakan, saya tidak niat mencerai kok, ya sudah. Nah, baik ini. Kemudian juga dalam kalimat cerai itu sendiri, waktu mengucapkan itu sendiri bisa menjadi arti cerai dan tidak. Misalnya, kalau begini terus nanti kita cerai loh, aku cerai, itu belum, masih mau. Ya, ya. Jadi masih mau. Kalau gini terus ya, kalau gini terus, kalau ini kan, gini terus, ini belum jatuh cerai. Kalau Nanti, berubah, nanti aku cerai. Nanti itu kapan? Sebelum mati boleh. Masih panjang, jadi tidak bisa. Jadi harus kalimatnya jelas benar-benar, engkau aku cerai, baru masuk itu adalah masuk sehat-sehat yang jelas soreh. Jadi Anda tidak usah ragu dalam hal talak ini. Dan cerai ya Bu ya. Talak dan cerai. Talak itu nggak bisa ditafsir. Kemudian cara mengucapkannya bukan akan atau kalimat berita. Berita bisa bohong. Berita bisa bohong, bukan berita. Jadi kalau berita aku tanya orang, kamu sudah mencerai istri, aku telah, kan bahasanya kan iya sudah, itu kan belum diucapkan. Iya, yang ucapkan orang lain, ya sudah apa, kan gitu ya. Jadi harus kalau kalimat cerai yang soreh itu harus diucapkan oleh seorang suami dengan kalimat engkau aku cerai atau engkau aku talak. Itu soreh. Kemudian kalau seperti yang dikatakan lepas, kemudian pergi, kemudian pulang ke rumah orang tuamu, atau yuk pisahan aja, bubar, itu adalah termasuk kinayah. Kalau mangsang pengucap itu mengaku itu perceraian, jatuh cerai. Anda tidak usah ragu, apalagi Anda katakan rumah tangga Anda harmonis ya. Berarti ya kalau sudah harmonis, itu korinah lebih lagu, itu petunjuk sangat jelas bahwasanya itu bukan perceraian. Dan kenapa harmonis kok cerai? Jadi jangan gampang kena ragu-ragu lah. Kalau omongan ada ustadz semacam itu, pemahaman. Masalah pemahaman beliaunya, orang harmonis, masalah kita pisah aja. Nah, pisahnya ini kemana arahnya? Jadi kalau mengatakan cerai itu dengan marah sekalipun di dalam mazhab kita adalah juga jatuh dalam keadaan marah. Karena memang rata-rata cerai memang marah Bu ya, hampir. Baik Bu ya. Dan kalau misalnya bilang bahasa gini Bu ya, yaudah deh cepetan kamu urus ke pengadilan sana. Belum itu cerai.
Enggak Bu ya. Belum Nggak cerai. termasuk Bu ya. Ngurus ke pengadilan, ngurus Perceraian gitu maksudnya. Maksudnya itu kadang-kadang seorang suami yang menimbang saja apakah betul istri minta cerai dan sebagainya, gitu saja. Kalau misalnya ungkapan dari istri Bu ya, misalnya udah ceraikan aku gitu ya, Ya, nggak terus jadi. lalu suami ngomong iya iya gitu. Iya, Kalau tidak sampai bisa. ada iya, Iyanya apa? Iya, selamanya akan aku pertahankan. Kalau urusannya gitu gimana? gitu. Jadi Atau nggak kalau bisa. misalnya iya aku setuju, itu gimana Bu? Tidak, Apakah ya, jatuh? belum, jadi tidak bisa seperti itu. Harus diucapkan juga. Harus diucapkan untuk menjadi Walaupun sebuah kalimat itu seorang sudah terucap oleh istri sebelumnya dengan bahasa sangat jelas gitu. istri, karena bisa saja ada sesuatu yang di apa, di istisna, disembunyikan. Nah, jadi nggak gitu. bisa. Jadi jangan mudah juga, tapi jangan main-main. Nasihatnya untuk kaum pria, jangan gampang main cerai, ucapan kalimat cerai, sebab kalau sudah kalimat cerai yang soreh tadi, yang jelas hasil hujin hujit ya, guyonannya jadi. Baik ya, dan juga istri jangan gampang nantangin juga Bu ya. Iya, istri kadang-kadang memang wanita kadang-kadang karena lembut hatinya sehingga di saat punya masalah sedikit saja pengen cerai, di saat diiyai pun juga pusing kadang-kadang. Iya Bu ya. Baik Bu ya, dan katanya kami pernah dengar Bu ya, kalau seorang istri sampai bahasa minta cerai, sebenarnya yang dicari bukan itu, tapi minta perhatian yang lain. Minta solusi, minta berubah. Kalimatnya cerai artinya beda. Bang, yuk berubah gitu. Suaminya nggak paham dicerai beneran ya ini. Suaminya dungu. Baik Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas jawabannya.